Hello everybody and welcome back. Halo semuanya dan selamat datang kembali di Studi Netralitas. Nama saya Pascal Lotas. Saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto dan hari ini saya ditemani oleh dua pemikir nonkonformis. Bersama saya ada Peter Affel dan Dr. John Laughlin. Peter, John, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah mengundang saya. Joining me. Thanks for having me. Senang sekali bisa di sini. Pascal, kamu Ahmad Biosas, Bramley. Sering saya di sini. Thank you very much. I appreciate it for both. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai kalian berdua. Maksud saya, kalian sudah lama berkecimpung di bidang ini, dan kalian cukup baik hati untuk mengundang saya ke acara kalian beberapa kali. Dan Peter, kamu punya banyak acara di media tradisional, podcast, dan sebagainya. Bisakah kalian berdua menceritakan sedikit tentang apa yang membuat kalian tertarik masuk ke dunia podcast dengan latar belakang dari akademisi, jurnalisme, dan penulisan buku? Without a stake in BAFTA Bros for John. Maybe let's start with Peter and then we go to John. Well, I'm a refugee Ya, from academia. saya ini seorang pelarian dari dunia akademik. Saya masih dalam masa pemulihan. Sudah puluhan tahun berlalu, tapi tetap saja. Ketika saya meninggalkan dunia akademik di akhir tahun 90-an, saya pertama kali masuk ke bidang riset konsumen. Percaya atau tidak, saya melakukan riset konsumen tentang pasta gigi, sikat gigi, sampo, produk-produk Colgate-Palmolive. Menariknya, bukan di Amerika, tapi di Polandia. Saya baru saja menyelesaikan program Fulbright selama 2 tahun. Sebab itu saya tidak akan bertahan di dunia akademik. Tapi saya kemen format HAFQ, Eithmal sepuistek. Setelah itu saya masuk ke Tenarisnist, dan desain bes ke Bali kita now, 6 ends pinga. From there into finance, financial editing. Within 6 months, I became a financial analyst. Dalam 6 bulan, saya menjadi analis keuangan. Dan beberapa bulan setelah itu, saya menjadi wakil kepala Departemen Keuangan di pasar modal di sebuah perusahaan multinasional di Warsawa. Teman-teman, tidak butuh banyak untuk menjadi analis keuangan. Oke? Itu tidak terlalu sulit. Dan bagi kalian yang punya pilihan antara dunia akademik dan keuangan, pilihlah keuangan. Cari uang, lalu pensiun, dan menulis buku, serta membuat podcast. Kemudian, pada tahun 1998, muncul kesempatan untuk melakukan riset keuangan dan konsumen di Rusia. Saya bekerja di Alfa Bank untuk beberapa waktu, dan saya membencinya sepanjang waktu. Saya tidak suka dunia keuangan. Banyak hal dalam keuangan yang benar-benar tidak jujur, sangat tidak jujur, dan memang dirancang seperti itu. Semuanya urusan orang dalam. Semuanya urusan orang dalam. Oke, tapi kamu tahu, setelah 10 tahun di dunia akademik dan hidup pas-pasan, lalu masuk ke dunia keuangan, dan tiba-tiba mendengar, kalian akan membayar saya sebanyak ini untuk melakukan itu. Tentu saja. Lalu krisis keuangan melanda pada tahun 1998. Saya dipecat, yang saat itu jarang terjadi di Rusia. Saya bahkan dibayar untuk keluar. Setelah itu, saya mulai menulis opini. Saya masih punya reputasi baik di dunia media arus utama, misalnya menulis untuk Moscow Times. Dari situ, saya mulai menulis untuk banyak media lain, seperti United Press International. Saya bahkan tidak tahu apakah masih ada sekarang. Dan akhirnya, orang mulai membayar saya. Lalu seperti yang semua orang tahu, RT muncul, dan sisanya adalah sejarah. Dan John, bagaimana resume work disparate? Nah, aku suka ungkapanmu, Pascal, pemikir nonkonformis, karena bagiku itu adalah pleonasme. Jika seseorang adalah pemikir, ia pasti akan menjadi nonkonformis. Para konformis justru adalah orang-orang yang tidak berpikir, melainkan menavigasi hidup berdasarkan kriteria selain pemikiran, terutama kepentingan diri sendiri dan aku akan katakan kepengecutan. Banyak orang menurutku menavigasi hidup berdasarkan apa yang mereka yakini ingin didengar oleh rekan dan teman mereka. Dan itu fatnusia, naluri kawan. Banyak akademisi besar. Aku adalah pembaca setia antropolog Francis René Girard yang banyak menulis tentang hal ini dan tentang kerumunan. Memang, aku pernah mengajar mata kuliah tentang psikologi kerumunan, termasuk kerumunan virtual, knowledge and estetik.
Namun jalur saya berlawanan dengan Peter, karena saya sekarang adalah seorang akademisi penuh waktu. Meskipun saya belum menjadi demikian hingga sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya mengajar di sebuah universitas swasta di bagian barat Prancis, dan saya juga mengajar di Paris, tempat saya tinggal. Perjalanan saya sebenarnya dimulai pada tahun 1990-an. Saat saya masih menulis disertasi doktoral, saya bekerja untuk seorang anggota parlemen dari Partai Konservatif di Inggris yang berkampanye menentang perjanjian Maastricht dari bangku belakang Partai Konservatif. Itu adalah episode terkenal, para pemberontak Maastricht yang menentang John Major dan yang tentu saja sebelumnya mendukung Nyonya Thatcher sebelum ia digulingkan pada November 1990. Jadi selama tahun 1990-an, saya banyak bekerja. This king, the reality to the futulthwing and ding drote care to tenart is his strength. The European question generally, but particularly on sovereignty, what is statehood, and so on. Apa itu kedaulatan, apa itu kenegaraan, dan seterusnya. Lalu, ketika NATO menyerang Yugoslavia pada tahun 1999, itulah saya kira saat saya tersadar karena seperti banyak kaum konservatif Inggris, saya sebelumnya adalah seorang Atlantisis tanpa banyak berpikir. Namun di sini NATO jelas-jelas tidak hanya melanggar hukum internasional dan melakukan perang agresi, tetapi yang paling penting, melakukannya atas nama hak asasi manusia. Kebetulan, saat itu saya mulai tertarik pada isu hak asasi manusia. Dan seperti yang bisa Anda bayangkan, saya sangat kritis terhadapnya, baik sebagai konsep maupun praktik. Pada tahun 2000-an setelah itu, saya banyak bekerja di Eropa Timur, pasca komunis, dan bekas Uni Soviet. Saya selalu sangat tertarik pada Rusia dan Uni Soviet, dan saya pernah beberapa kali bepergian ke balik tirai besi sebelum runtuh, termasuk Uni Soviet. Jadi saya memang memiliki ketertarikan pada wilayah itu dan tentu saja pada fenomena komunisme dan pasca komunisme. Saya kira saya benar-benar mengamati bagaimana perang Kosovo, seperti yang sering saya sebut, merupakan perang antara kiri baru melawan kiri lama. Aspek-aspek tertentu dari Marxisme, dari yang asli, dari Ur-Marxismus, bermigrasi kembali dari tempat mereka berdiam selama beberapa dekade ke wilayah asalnya, yaitu tentu saja Eropa Barat di antara para ekspatriat Jerman di British Library. Maksud saya adalah bahwa Barat pada tahap itu menjadi globalis dan pasca nasional, pasca modern, internasionalis, dan sebagainya. Menarik sekali, John, bahwa kamu mengatakan itu. Karena mungkin pencerahan saya adalah, kamu tahu, saya tinggal di Polandia selama 10 tahun, dan sebagian besar waktu itu terjadi pada masa komunis. Jadi ada banyak pengakuan. Saya mengenal banyak orang dalam gerakan solidaritas, dan mereka menyambut saya. Kamu tahu, dia orang Amerika, pasti ada di pihak kita. Dan saya memang mengikuti hal itu cukup lama, karena ceritanya sangat sederhana. Orang baik versus orang jahat. Sangat mudah dipahami. Saya menempuh pendidikan di Universitas California, dan ketika ekonomi, geografi, politik, hubungan internasional, semuanya adalah para migran Eropa Timur, tanpa kecuali. Dan mereka kata, Peter, kami mengenal orang Rusia. Kami akan beritahumu tentang orang Rusia. Jadi, aku cukup menyerap semua itu. Aku tidak terlalu banyak mempertanyakannya. Dan ketika kamu masih muda, 20, 21, 22 tahun, dan kamu punya sebuah tujuan seperti, Solidarnosc, itu terasa membangkitkan semangat. Karena itu sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak dialami oleh siapapun yang aku kenal. Itu benar-benar semacam latihan yang berguna untuk memahami dunia. Tapi pencerahanku datang ketika aku pindah ke Rusia. Ya, aku ingin menghasilkan uang. Jadi, tahun 98, kamu pindah tahun 98 kan? Aku hanya berpikir, mungkin aku akan tinggal di sini beberapa tahun mengisi kantongku. Aku ingat aku menginap di Hotel National, tepat di seberang jalan dari Kremlin. Dan aku dijemput di bandara, lalu diantarkan ke sana. Saya pergi makan sesuatu. Lalu saya berpikir, saya akan berjalan-jalan. Jadi saya berjalan menyusuri Tverskaya, jalan utama. Dan seketika itu juga, tuan-tuan, saya melakukan ini. Kami memang khawatir akan hal ini. Dan tahu kan,
Dengan tinggal di sini, saya mulai menyadari bahwa orang-orang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan karikatur yang saya kenal sejak kecil, yang diperkuat oleh dunia akademik dan pengalaman hidup di Eropa komunis. Dan ketika Anda mengalami semacam pergeseran seperti itu, Anda tiba-tiba menyadari mungkin Anda perlu melakukan introspeksi, dan itulah yang terjadi. Maksud saya, dengan segala hormat kepada rekan akademisi kita di sini, pada dasarnya semua yang saya pelajari sebagai mahasiswa di California ternyata salah, keliru, atau bohong. Oh, I agree. Wow, saya setuju dengan. Saya beri tes dan sporting. Not the one that I teach, but Bukan yang saya ajarkan, tapi, hey, jeda singkat sebentar, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke videonya. Jadi, kita punya gagasan bahwa universitas adalah tempat pembelajaran universal, keterbukaan, dan pencarian terhadap realitas. Lalu ketika kita melihat para ilmuwan alam, kita menyadari bahwa mereka memiliki banyak hal untuk dikerjakan, dan mereka memiliki metode yang indah, termasuk melakukan eksperimen dan sebagainya. Lalu kamu masuk ke bidang humaniora, atau bahkan penipuan yang lebih besar, ilmu sosial, yang sebenarnya bukan ilmu pengetahuan. Paling banter, itu hanyalah kajian sosial. Itulah sebutan yang tepat. Tapi mereka berusaha menirunya, dan mereka berkata, sekarang kami akan memberitahumu seperti apa dunia sebenarnya, dunia nyata. Lalu ada orang-orang yang bahkan pernah mengunjungi Rusia dan sebagainya. Tapi mereka akan memberitahumu segalanya tentang itu. Dan saat ini, setidaknya Redbow, saya menerima email akhir-akhir ini dan mempelajari Rusia atau dunia Slavia secara umum. Mereka merasa takut. Mereka takut untuk sebagian hal-hal yang mungkin membuat mereka keluar dari universitas. Dan ini datang dari barat yang bebas. Ketika hal ini pertama kali terjadi dan saya dihubungi, saya pikir, oh, ini pasti sesuatu yang baru. Tapi kemudian saya mulai berbicara dengan orang-orang dan menyadari, tunggu dulu, barat tidak pernah menjadi mercusuar itu. Memang tidak pernah. Poin yang sangat bagus. Memang tidak pernah. Bagaimana bisa begitu mudah menipu orang agar percaya bahwa mereka hidup di dunia yang ketika prinsip dan nilainya diuji, ini seperti membayangkan. Imagine, the sick bin mufus sudah mengalami semite. Saya Dylan John. Silakan Chuck. You go first, John. Go ahead, Chuck. well, I've experienced it, I suppose. Ya, saya belum. Maksud saya pernah mengalaminya. Saya kira sedikit dalam pekerjaan saya di media, dalam arti bahwa selama 2 atau 3 dekade saya dulu menulis di media. Tapi itu sudah berhenti cukup lama. Dan ketika saya melakukannya, saya sebenarnya tidak terlalu menderita karenanya. Maksud saya misalnya, menjadi seorang Euroskeptis di Inggris bukanlah hal yang aneh. Ada banyak orang lain yang melakukan hal yang sama. Soal Rusia tentu saja sangat bermasalah. Stapel passion data singnes ditvolan kalau saya sekarang tidak memiliki kehadiran di dalam Inggris. Dan ngomong, George Galloway baru-baru ini mengenai hayungan ini. George Galloway made this point recently. George Galloway, the former member of parliament who was George Galloway, mantan anggota parlemen, seperti saya, pernah ditahan di sebuah bandara Inggris, Gatwick. Kami berdua ditahan di sana berdasarkan undang-undang kontra terorisme yang benar-benar memalukan. Ia ditahan selama 6 jam dan sangat memprotes hal itu. Dalam salah satu video yang ia buat setelahnya, ia mengatakan bahwa menjelang Perang Irak, yakni tahun 2003, ia adalah penentang vokal dan tampil di televisi setiap malam untuk berdebat menentang perang tersebut. Dan ia mengatakan, berbicara pada akhir tahun lalu bahwa ia tidak pernah diundang ke BBC selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah seorang pria yang merupakan pemimpin partai nasional dan politikus yang cukup dikenal, dan sebagainya. quite a well-known politician and so on. So there's been a decline. There's no doubt there's been a decline. Jadi memang telah terjadi penurunan. Tidak diragukan lagi, memang ada penurunan. Maksud saya cukup beruntung karena tidak mengalaminya langsung di lingkungan universitas. Karena saya bekerja di universitas swasta yang sangat istimewa,
dan untungnya masih memiliki kebebasan akademik. Namun tentu saja saya menyadarinya dari luar, dan saya khawatir penjelasannya cukup sederhana. Pertama-tama, ini soal mentalitas kawanan yang sudah saya sebutkan. Orang-orang merasa tertekan dan mungkin memang benar-benar berada di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri. Dan secara umum, manusia memang tidak suka menjadi berbeda. Matthias Desmet menyoroti hal ini dalam The Psychology of Totalitarianism. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya ada 3 kelompok orang. Sepertiga di antaranya hanya akan mengikuti arus. Seperti secara aktif mendukung insecure ini ekeneng. Jadi saya pikir sepertiga itu mungkin perkiraan yang agak besar untuk jumlah orang yang menentang, tapi ya sudahlah. Jelas ada unsur psikologis dan antropologis di situ. Namun penjelasan lainnya sangat sederhana. Universitas tentu saja sangat bergantung pada dana publik. Dan untuk mendapatkan hibah penelitian dan sebagainya, kamu tahu betul soal ini, Pascal. Kamu harus melalui proses birokratis yang pada akhirnya berada di tangan negara. Dan saya akan mengatakan bahwa tidak ada nilai nyata yang diberikan pada hal itu. Terlepas dari sisi konspiratifnya, maksud saya pernah di Universitas Oxford pada tahun 1980-an. Dan saya harus mengatakan bahwa bahkan saat itu saya merasa lingkungan intelektualnya sangat-sangat tertinggal dan tidak menarik. Saya ingat seseorang berkata kepada saya waktu itu, kamu tidak perlu menjadi akademisi untuk bisa berpikir. En saya stap apa yang beredesat, Rangel Q/Lich mendorong the kadeset, Kant, oats to think in the indie trading, Killier Sour. Me to not be an academic as I wasn't for most of my career. My lived experience instead of going Itu pengalaman saya. Daripada melalui penghinaan karena harus mencoba mendapatkan hibah dan segala macam itu, dan juga kamu tahu, kamu harus mencentang kotak-kotak tertentu. Kamu tahu maksud saya. Mereka ingin memberikan, oke, saya rasa semua orang sudah paham maksud saya. Saya tidak cocok dengan profil itu. Dan saya tidak mengeluh. Saya hanya menyampaikan fakta, oke? Ya. Dan jadi, maksud saya, itu salah satu hal yang saya pelajari di bidang ini. Saya tidak harus berada di Menara Gading untuk bisa berbicara dengan orang-orang di Menara Gading. Itu jalan pintas, bukan? Saya menyukainya. Maksud saya menjadi, kamu tahu, dijauhi. Saya pernah mengundang Stephen Cohen beberapa kali di acara saya. Dan itu selalu menyenangkan, terutama ketika dia datang ke Moskow bersama istrinya. Particularly when he would come to Moscow with his wife, we would go out to dinner and spend a lot of time together. Kami sering makan malam bersama dan menghabiskan banyak waktu bersama. Betapa luar biasanya dia. Kami sangat merindukannya. Dulu saya pernah menampilkannya bersama John Mearsheimer. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Dan Mearsheimer berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak tampil di televisi. Dan lihat apa yang terjadi sekarang. Dia ada di mana-mana. Dia begitu sering muncul hingga orang-orang menirunya. Dia telah membongkar semua yang palsu itu. Tapi John, salah satu hal yang sangat menarik, jika kita melihat khususnya pada Rusia, atau bahkan Tiongkok, saya akan mengatakan bahwa ketika kita tumbuh dulu, pembagiannya adalah antara kiri dan kanan tradisional. Dan kamu tahu, meskipun ada banyak kritik terhadap mazhab Frankfurt, saya sebenarnya senang membacanya. Saya pikir itu sangat merangsang pemikiran. Itu sangat berbeda dari paradigma lainnya. Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk menerimanya sebagai buku panduan pengguna, tetapi itulah porosnya di sini. Namun, apa yang terjadi ketika Anda memiliki negara seperti Rusia atau Tiongkok yang sebagian besar sudah tidak ideologis lagi? Bagaimana Anda mengkritiknya? Baiklah. Dan kemudian, Anda tahu, Rusia adalah negara yang pada dasarnya sangat konservatif. Jadi Anda tidak bisa begitu saja berkata, komunis itu. Orang-orang masih sering terpeleset dan berkata, Soviet. Maksud saya, orang Rusia sendiri masih sering mengatakannya. Jadi mengkritik negara seperti Rusia, dalam arti normatif, menjadi sangat-sangat sulit. Itu hanya seperti, mereka biadab, mereka adalah antitesis dari kita. Tekan dia. Maksud saya, Anda tidak belajar apapun dari itu. Jadi, kamu tahu, jenis alat yang sudah sangat usang untuk menganalisis hubungan internasional menjadi tidak berfungsi. Dan kemudian semuanya menjadi konyol. Lalu kamu tambahkan fakta,
kita akan menyemena orang, para akademisi atau semi-akademisi, yang berkata, maaf, saya tidak bisa tampil, ini terlalu sensitif sekarang. Dan saya sepenuhnya memahami itu. Maksud saya, ada orang-orang di Barat yang cukup berani untuk membelah kebebasan berbicara. Saya bukan pahlawan karena melakukannya, karena tidak ada konsekuensi bagi saya. Tapi, inilah perubahan mendasar. Rasa takut, ketakutan yang benar-benar dirasakan orang. Maksud saya, ada beberapa orang, lagi-lagi saya tidak ingin menyebut nama, tapi ada beberapa di dunia podcast yang saya tonton secara rutin, dan saya sering berhubungan dengan mereka. Dan mereka hanya berkata, sekarang bukan waktu yang tepat. Memang bukan waktu yang tepat. Ya, tapi maksudku ini seperti kamu tahu, ini adalah lingkungan yang sedang diciptakan, kan? Dan Russia Today, bagiku, adalah sumber penting untuk benar-benar dibaca agar bisa memahami bagaimana dari sisi Rusia seseorang akan menulis tentang berbagai hal dalam bahasa Inggris. Maksudku apa yang ingin disampaikan oleh media ini. Jadi ini Nah, Pascal, salah satu hal positif. Ini hampir seperti efek pantulan kalau bicara soal situs web RT. Adalah sekarang situs itu jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Mereka menyediakan layanan itu. Ekonomi, masyarakat, apa yang sedang populer dalam budaya, hal-hal seperti itu. Dulu, mereka ingin menjadi seperti yang lain. Dan untuk apa pergi ke tiruan kalau kamu bisa langsung ke yang asli? Jadi, ketika kamu punya pesan yang unik, itu menjadi sangat menarik. Dan menurut saya, itu salah satu hal yang benar-benar ingin saya puji dari Frank yang bekerja di situs web tersebut. menurutmu, dari mana asal gagasan ini bahwa kita bisa mempelajarinya lagi? Kamu tahu Jack Borg sering menekankan hal ini. Pada masa Perang Dingin, Barat tidak takut terhadap propaganda di Timur. Kapsa Mats Geseth Somoling, Korsi Lemol, Staff. Tidak ada ketakutan bahwa hal ini tiba-tiba akan membuat seluruh Eropa Barat menjadi komunis. Namun sekarang, gagasan di Uni Eropa tampaknya adalah bahwa jika Anda mengakses RT atau berbicara dengan orang-orang di RT, maka Anda sendiri dianggap sebagai agen yang berusaha memengaruhi orang lain. Anda melakukan pengendalian pikiran, dan Anda adalah bagian dari perang kognitif pihak lain. Padahal kita tahu betul bahwa NATO sedang mempelajari perang kognitif dan bagaimana menggunakannya melawan Rusia dan melawan orang Eropa, bukan? Jadi maksud saya, ini sungguh aneh. Ini benar-benar momen yang aneh. Dan ya, 10 tahun yang lalu, jika Anda mengatakan hal ini kepada saya 10 tahun yang lalu, bahwa semuanya akan sampai ke titik ini, saya pasti akan berkata, tidak. Maksud saya tahu, mungkin tidak sempurna, tapi tidak akan sejauh itu. Pascal, kamu bertanya kenapa? Maksudku, karena orang-orang seperti Hayek, Hollis, dan Wunderlein yang berkuasa. Orang-orang memiliki kecerdasan dan kreativitas yang sangat terbatas. Karena argumen yang mereka buat begitu lemah, secara harfiah bisa ditertawakan. Alasannya sederhana saja, mereka memang tidak punya argumen yang kuat. Sesederhana itu. John, kamu menyebutkan 10 tahun yang lalu. Pascal, kamu bilang mereka tidak akan mempercayai hal ini 10 tahun yang lalu. Dan menurutku, 10 tahun yang lalu memang waktu yang tepat. Banyak tren yang kini telah mencapai tingkat yang sangat parah dan berbahaya memang dimulai 10 tahun yang lalu. Tahun 2016 tentu saja adalah tahun ketika Trump pertama kali terpilih dan tahun referendum Brexit. Maksudku, Hitzenberg sempat menyinggungnya di ini topik besar. Tapi aku sangat yakin dan aku sudah banyak menulis tentang hal ini telah terjadi semacam translatio imperii Marxisme dari Rusia Soviet kembali ke Eropa. Aku benar-benar percaya itu. Dan seperti yang dikatakan Vladimir Bukovsky, aku telah hidup melalui masa depanmu. Seorang pembangkang Soviet yang hidup di Eropa.
And many of the things that Solzhenitsyn Dan banyak hal yang ditulis Solzhenitsyn pada tahun 1970-an, kita jelas di Eropa saat ini. Jadi, posisi pribadi saya adalah bahwa saya sering dianggap memang sebagai seseorang yang dekat dengan atau tertarik pada Rusia. Tidak demikian. Saya sama sekali tidak memiliki keahlian tentang Rusia, kecuali karena saya telah lama tertarik pada negara itu. Sebaliknya, saya menganggap diri saya sebagai seorang kritikus dan analis, seorang kritikus terhadap kebijakan Barat, kebijakan Amerika, khususnya Amerika, dan tentu juga kebijakan Eropa. Itulah yang saya lakukan. Dan saya pikir kemampuan saya terletak pada mengidentifikasi. Dan sekali lagi, saya rasa Peter baru saja mengatakan ini, atau mungkin Anda, Pascal, gagasan tentang kendali narasi. Kita hidup seperti halnya orang-orang Soviet dulu, dalam masyarakat yang sangat ideologis. Ideologinya mungkin bahkan lebih kuat sekarang daripada pada masa Soviet, karena menurut saya, ideologi itu mulai memudar setelah Khrushchev, atau mungkin bahkan setelah Stalin, saya tidak tahu. Namun ideologi itu memang sempat memudar, sedangkan di Eropa Barat, ideologi justru benar-benar menyeluruh. Dan ideologi itu begitu menyeluruh sehingga bukan hanya memiliki dampak antropologis seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tetapi juga berarti, dan Peter serta saya telah membahas hal ini di podcast kami, bahwa sebagian besar, jika bukan seluruh, aktivitas pemerintahan di Eropa Barat saat ini didedikasikan untuk pengendalian narasi. Itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan hal lain. Mereka tidak mengelola keuangan negara dengan benar. Mereka tidak membangun kekuatan militer untuk bersiap menghadapi konflik. Mereka tidak melindungi rakyatnya dengan pasukan polisi yang memadai. Jelas mereka juga tidak melindungi rakyatnya dari imigrasi. Mereka tidak memperbaiki jalan-jalan. Mereka tidak menjalankan fungsi-fungsi negara di dunia nyata. Peter, istimewa temin Yustep Fergal menjual pasta gigi. Mereka tidak keluar di sini di dunia nyata. Sebalik semuanya itu tentang pengendalian narasi. Dan itu tentu saja yang membuat kita di Eropa saat ini itu serip dengan Soviet. Well, but see, this is the point, and John is absolutely. Baik, tapi begini, inilah intinya. Dan John benar sekali. Semua yang saya lakukan di ranah podcast dan dalam program saya tidak menyebarkan apapun. Saya mengkritik. Saya hanya mengkritik narasi Barat. Itu saja yang saya lakukan. Saya tidak ingin perkecilnya. Memang itulah yang saya lakukan. Karena tahu kan ketika RT didirikan, kami ingin menjelaskan Rusia kepada dunia. Dan saya bilang, itu hampir mustahil, karena televisi bersifat linear. Kamu tidak bisa berhenti. Dan seperti saat membaca buku berkata, kamu baca ini, apa artinya? Mari kembali ke awal. Kamu tidak bisa melakukan itu. Jadi saya perlu membuat mini dokumenter tentang suatu topik sebelum bisa mendiskusikannya. Pada akhirnya itu hanya usaha sia-sia, karena terlalu sulit. Sikap dan kurangnya pengetahuan tentang Rusia begitu besar. Kamu harus benar-benar berusaha. Oke, jadi saya memutuskan tidak. Maksud saya akan mengkritik terhadap Rusia. Itulah yang saya lakukan hampir sepanjang waktu. Ya, saya ingin sekali kalau kita bertiga, mungkin ditambah George Samueli dan Mark Sloboda, bisa membuat diskusi meja bundar 2 jam setiap minggu tentang topik-topik tertentu. Apakah revolusi itu berhasil? Lalu orang bisa belajar dari situ. Tapi kalau saya hanya bilang, itu berhasil, lalu apa acuannya? Apa yang dimaksud dengan keberhasilan? Dan tentu saja, kalau kita punya panel seperti itu, John akan berkata, nah Peter, apa artinya berhasil? Dan saya akan setuju dengan John. Maksud saya, mereka tidak punya ide baru di Barat, dan mereka ketakutan kehilangan kekuasaan. Dan kita punya yang namanya pemilu. Tidak, sebenarnya banyak referendum. Kamu tidak diberi pilihan. Kamu diminta berulang kali dengan segala hiasan dan kemasan untuk menegaskan kembali status quo. Itulah yang dilakukan pemilu di Barat sekarang. Di Swiss, kami telah menjalankan eksperimen ini selama 110 tahun terakhir dengan demokrasi langsung. Dan cukup sering terlihat bahwa masyarakat pemilih sebenarnya tidak selalu memilih sesuai dengan saran pemerintah atau parlemen, meskipun tidak selalu begitu.
Maksud saya, ada saat-saat baik ketika terjadi banyak keselarasan. Namun, hanya dengan memiliki pilihan untuk mengatakan tidak terhadap kebijakan tentu saja sudah merupakan hal yang cukup berarti. Meskipun demikian, di Swiss, meskipun saya akan mengatakan bahwa suhu didihnya lebih rendah, tetap saja bisa memanas cukup tinggi. Dan jika saya bandingkan dengan Jepang, orang Jepang memiliki cara berbicara yang serupa, tetapi mereka tidak memiliki sikap yang sama terhadap Rusia. Saya benar-benar bisa mengatakan bahwa mereka tidak memiliki Rusofobia. Mereka tidak membencinya. Di institut saya, sekitar 1,5 tahun yang lalu, mereka mempekerjakan seorang peneliti Rusia dari Moskow karena dia memang kompeten. Jadi mereka mempekerjakannya. Itu terjadi ya sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dan saya pikir dalam konteks Eropa, hal seperti itu hampir tidak terpikir. That I think in the context of Europe, that's almost unthinkable. I think that's because En zij bekeer je kan Rusofobang, Burtsetrade je hadden, structures brust van malper, de nieuwe tabus sep amidroop, dat barukia. Remember hing. more about Europe than it says about Russia. It is Asming hath. yeah, Europe has there's a long history of Ya, Eropa memiliki sejarah panjang tentang hal itu. Ada banyak buku yang membahasnya. Salah satu rekan senegaramu, Pascal Lotats, menulis, saya rasa ia menulis buku yang cukup bagus tentang hal itu. Ada juga buku berbahasa Italia tentang hal tersebut. Ada banyak sekali buku mengenai topik ini. Dan sejauh yang saya ingat, semuanya mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari citra diri Eropa, citra diri Eropa Barat. Jadi, seluruh gagasan bahwa Rusia itu terbelakang dan barbar, sementara kita lebih progresif, semuanya merupakan bagian dari progresivisme Eropa Barat, yang pada akhirnya juga saya ajarkan dalam kuliah saya. Progresivisme dimulai pada abad ke-17. Dan tentu saja, kebetulan itu juga masa ketika Rusia, seperti yang kita tahu di masa Peter yang Agung, pergi ke Belanda dan sebagainya. Dan citra bahwa Rusia tertinggal. Ya, saya rasa semua orang tertinggal dibandingkan Belanda pada abad ke-17. I think in the 17th century the entire world was behind if Seluruh dunia berada di belakang. Jika kata-kata seperti di depan dan di belakang masih memiliki makna. Namun sekarang, tentu saja, hal itu menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Karena dalam konteks Eropa, dalam Uni Eropa, kita sudah pasca nasional, pasca Kristen, pasca historis. Kita telah membelakangi sejarah kita sendiri. Kita tidak akan pernah lagi, kamu tahu, Nieuwiederkrieg, dan sebagainya. Kita telah beralih ke semacam politik postmodern. Dan citra Rusia yang dibangun sebagai citra negatif adalah citra negara yang nasionalis, reaksioner dan, kamu tahu, otoriter, serta segala hal lainnya. Dan itulah fungsi psikologis dari Rusofobia. the psychological function which Russophobia. Yeah, but with the Russophobia is Ya, also tapi Russophobia juga merupakan mekanisme untuk memproyeksikan semua atribut negatif kepada pihak lain. Atribut yang sebenarnya sangat melekat dalam pengalaman Eropa. Eksploitasi misalnya, imperialisme, kolonialisme, dan semua itu. Dan kamu tahu John menyebutkan sejumlah hal. Tapi kamu tahu, Kristen, konservatif, menghormati sejarah, menghormati generasi yang lebih tua. Respect for history, respect for the older generation. Name in these gap fall. So, okay, call me a reactionary if you will. Jadi, Okay? kamu tahu, sebut saja aku reaksioner kalau mau. Oke, sekarang ini benar-benar menarik. Kita punya dinamika semacam perang dingin yang sama. Dulu yang jadi pusatnya ideologi, tapi sekarang yang menggantikannya adalah budaya dan peradaban. Dan itu lompatan besar untuk memasukinya. Maksudku, Barat, terutama Amerika Serikat, sudah melakukan hal ini terhadap Iran sejak 1979. Apa yang orang-orang yang lahir setelah itu tahu tentang Iran? Kalau kamu tidak berusaha mencari tahu, kamu hanya akan mengenal narasi arus utama. Dan itulah mengapa orang-orang yang memberikan kritik, banyak di antara mereka yang membicarakan Rusia di podcast yang kita semua tahu. Sebagian memang cukup pro-Rusia, tapi menurutku kebanyakan dari mereka tampak cukup netral. Kalau mereka melihat sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka akan mengatakannya begitu aja, tanpa takut atau berpihak. Maksudku, bersikap tanpa emosi. Ya, kaming awe auspuberengan, kamu itu bisa memiliki emosi. Tuj mas with. You can't be dispassionate. There's something wrong with that. But, we're going to have a referendum in Switzerland. Kau tahu, kami akan mengadakan referendum di Swiss, entah pada musim gugur tahun ini atau musim semi tahun depan.
Hal seperti ini selalu memakan waktu lama. Ini tentang menuliskan definisi yang tepat mengenai netralitas ke dalam konstitusi kami. Karena saat ini konstitusi menyebutkannya, tetapi tidak mendefinisikannya. Dan usulan khusus ini mengatakan, seperti baiklah, sekarang kita juga perlu memahami netralitas dalam ranah ekonomi. Jadi tidak ada sanksi jika memungkinkan. Ada catatan kecil di situ. Tapi dia benar-benar ingin mengubah hal ini. Partai Itsaku bayar iuran di Partai Sosial Demokrat. Mereka menentangnya, dan mereka menyentuhnya dengan menyebutnya sebagai inisiatif pro-Putin. Dan itu sangat kekanak-kekeng. And it's so infantile. I wonder where this. Saya bertanya-tanya, dari mana asalnya hal ini? Tapi ini benar-benar menunjukkan bagaimana sebagian dari kalangan elit Eropa, atau para pemikir Eropa maksud saya di sisi lain, langsung membingkai segala sesuatu yang tidak pro-NATO sebagai pro-Rusia. Tidak ada ruang di antara keduanya lagi. Dan itu sangat mengganggu saya, karena seluruh gagasan tentang netralitas adalah menjadi teman bagi semua orang. Berteman dengan Rusia, Amerika, Eropa, Tiongkok, Jepang. Namun ada sesuatu yang terus-menerus mendorong para elit Eropa ke dalam pola pikir blok seperti ini. Dan bagi saya, itu tuh terasa kekanak-kanakan. Saya tidak tahu bagaimana benar itu. But I don't know how you look at that. Maybe let's Yeah, but how much pressure is Switzerland? Mungkin mari kita lihat seberapa besar tekanan yang dihadapi Swiss. Seberapa besar tekanan dari luar Swiss untuk memilih ke arah posisi yang menentang Rusia. Maksud saya, ketika orang menyebut Swiss, yang merupakan negara yang luar biasa, negara itu selalu diperlakukan sebagai pengecualian, dan karena banyak alasan. Tapi apakah ada tekanan dari Uni Eropa, dari NATO? Maksud saya, Swiss bukan anggota keduanya. Tidak, tapi tekanannya sangat besar. Dan tekanan itu juga datang dari dalam. Maksud saya, selama 4 tahun terakhir mereka terus menerbitkan kertas putih demi kertas putih yang mengatakan seperti, kami netral, tapi kami ini berlatih integrasi dengan NATO. Tahu kan? Ini sendiri status Kemang, ya? Hal yang sama terjadi di Irlandia. Hal yang sama terjadi di Austria. Penangkapan pikiran yang terjadi pada orang Jerman dan Prancis, dan juga memengaruhi negara-negara netral lainnya. Pada dasarnya, ini adalah cara berpikir tentang keamanan semata-mata dalam kerangka pemikiran Barat, gagasan tentang penangkalan. Kita mengkikya pencegahan terhadap Rusia. Sekali lagi Pascal, kamu sudah membahas hal ini di podcastmu sendiri. Aku tidak ingat namanya, tapi perempuan muda Al-Jerman itu suka Insafti. Nelbonia. Apa Nelbonia? Ya. Betul sekali. Kamu pernah membuat podcast tentang negara keamanan, dan ini juga merupakan hal yang sangat saya pedulikan. Dia menyampaikan poin ini dengan sangat baik. Lalu kamu dan saya sempat bertukar email tentang hal itu. Kami menemukan, partai tempat saya bekerja di Belanda menemukan, bahwa negara-negara anggota NATO tunduk pada tujuan-tujuan rahasia tertentu dari NATO. Hal ini terungkap ketika seorang menteri Belanda, yaitu Menteri Kesehatan, mengatakan bahwa ia tidak bisa menjalankan kebijakan tertentu karena tujuan-tujuan NATO tersebut. Salah satu anggota parlemen kami mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Belanda dan mendapat jawaban. Dalam jawaban tertulis yang kami publikasikan, dinyatakan secara terbuka bahwa tujuan-tujuan tersebut, atau lebih tepatnya, kewajiban-kewajiban tersebut, bersifat rahasia, tetapi wajib dipatuhi. Dan ini adalah bagian dari gambaran yang lebih besar yang telah kamu bahas dengan Nel, negara keamanan. Cara di mana sekarang segala hal, segala macam isu bukan hanya soal Rusia, tapi kita juga melihatnya saat COVID. Isu-isu ini dimasukkan ke dalam ranah ancaman keamanan. Dan ketika saya mengatakan dimasukkan ke dalam ranah, contoh yang sering saya kutip, lagi-lagi dari tahun 2016, adalah sebuah debat di Parlemen Eropa tentang komunikasi strategis, di mana komisi dipilih bukan oleh Direktur Jenderal Komunikasi, bagian komisi yang seharusnya ada partners yang melakukan propaganda untuk komisi. Tidak, komisaris yang berpilih komisi dalam isu komunikasi strategis ini adalah komisaris keamanan. In other words, the person who was supposed to deal with
Dengan kata lain, orang yang seharusnya menangani kebijakan pertahanan dan keamanan, dinas rahasia, dan sebagainya. Dan ini merupakan contoh yang sangat khas, meskipun ada banyak contoh lainnya, tentang bagaimana dinas keamanan, baik intelijen maupun angkatan bersenjata, berada di hulu politik. Mereka adalah orang-orang seperti yang ditunjukkan dengan sangat baik oleh podcastmu bersama Nel yang memperlihatkan bahwa negara keamanan telah begitu tertanam dalam masyarakat barat, sehingga pada dasarnya merekalah yang menjalankan segalanya. Dan sekali lagi, ini tentu saja merupakan salah satu aspek dari proses Sovietisasi kita. Semua orang tahu KGB dan semua dinas rahasia itu memiliki kata keamanan dalam nama mereka. Itulah yang mereka kerjakan. Ya, maksud saya, jika Eropa membutuhkan pencegahan, maka pencegahan itu dibutuhkan dalam konteks hubungannya dengan Amerika Serikat, yang entah kenapa menjadi topik terlarang. Kenapa tidak boleh membicarakannya? Maksud saya, ada banyak sekali bukti tentang keamanan energi, ketergantungan pada Amerika Serikat yang sangat mahal. Inggris, menurut saya sangat ceroboh, terlibat dalam menyerang armada bayangan, mengendalikan jalur pasokan energi, dan sebagainya. Maksud saya, seberapa banyak lagi pembatasan yang kalian inginkan? Saya benar-benar menganggapnya luar biasa. Dan hal-hal seperti ini dibahas di media arus utik. Tapi Tan, itu ide yang buruk. It's a psychological Ini adalah masalah psikologis. Sejauh yang saya tahu, dalam psikologi belum ada namanya, tetapi hal ini dijelaskan dengan sangat baik dalam sebuah buku luar biasa karya penulis Swiss, Max Frisch, Biederman, und die Brandstifter, Biederman dan Parambakar. Ini adalah sebuah drama yang menceritakan kisah seorang pria yang menyewakan kamar di rumahnya. Biederman adalah orang yang sangat baik-baik, seperti yang disiratkan oleh namanya. Seorang pria baik-baik, pikiran sempit, borjuis kecil. Ia menyewakan kamar di rumahnya kepada orang-orang yang, seperti yang segera dipahami oleh penonton, adalah para pembakar. Mereka adalah para penyulut api, dan mereka berkeliling membakar bangunan di kota. Dan tentu saja, ia menolak mempercayai bukti yang ada di depan matanya sendiri. Drama ini yang merupakan semacam psikodrama yang luar biasa, descending in break to hand negriwis pada dan deseng yulider afrodis, nembertajur bidman, hak teher gematter and bandsdam pakiman beach. and asking Herr Biedermann if he can have a match. And Biedermann gives him the match. Dan Biederman memberinya korek api, lalu berbalik kepada istrinya dan berkata, "Tapi Anna, kalau mereka teroris, mereka pasti punya korek sendiri." Kamu tahu, ini pada dasarnya seperti Lenin yang mengatakan bahwa kaum kapitalis akan menjual tali yang akan digunakan untuk menggantung mereka sendiri. Eropa jelas merupakan panggung, salah satu panggung utama dari perang energi antara Amerika Serikat dan Rusia yang dimulai sekitar 20 tahun lalu ketika Amerika menemukan fracking dan menjadi pengekspor gas utama. Dan Eropa adalah pasar alaminya. Namun kita di Eropa, para pemimpin Eropa kita berada dalam situasi ala Biederman, di mana kita telah menjebak diri sendiri. Dan kebenaran jika suatu saat terungkap, terlalu sulit untuk ditanggung. Kemanusiaan tidak dapat menanggung terlalu banyak kenyataan. Humankind cannot bear too much reality. But it hurts because it hurts, doesn't it? I mean, if you, Tapi itu if you have to menyakitkan, come to karena that memang menyakitkan, realization, bukan? Maksud saya, jika kamu harus sampai pada kesadaran itu, butuh waktu yang lama. Aku tidak bisa melupakan momen itu. Tahu kan, ketika operasi militer khusus, perang skala penuh, dimulai pada bulan Februari 4 tahun lalu, bukan? Aku hancur. Dan aku tahu, Peter, kamu sudah memprediksinya. Aku selalu berpikir orang-orang akan tenang lagi. Dan aku berpikir begitu karena aku tahu apa solusinya. Solusinya adalah agar Ukraina kembali ke posisi netral. Karena netralitas akan memenuhi kebutuhan amanan semua pihak. Itu adalah pilihan yang jelas. Dan ketika hal itu tidak terjadi, saya begitu hancur hingga saya berpikir, saya harus mencari tahu mengapa hal itu tidak terjadi. Saya bahkan menulis kepada Tuan Dmitry Trenin, mengatakan bisakah kita berbicara lagi? Bisakah Anda menjelaskan mengapa dari sudut pandang Rusia netralitas gagal? Dan dia hanya membalas dan berkata, lihat, ini adalah sesuatu yang harus dipahami oleh Barat sendiri. Dan dia benar sekali. Sekarang kita tahu bahwa pihak Baratlah yang mensukseskan situasi saling menguntungkan. Itu bukan yang bersaingkan.
situation because that's not what was wanted. It was a weak. Well, that's because it wanted. Nah, itu karena memang diinginkan demikian. Seperti yang dikatakan Jenderal Milley, mantan kepala staf Angkatan Bersenjata Amerika. Tak lama sebelum ia meninggalkan jabatannya, saya lupa sekarang apakah itu di masa Trump atau bukan. Tetapi ia berkata, kita akan menjadikan Ukraina sebagai Afghanistannya Rusia. Tujuannya bukan untuk mencapai perdamaian. Tujuannya adalah untuk menciptakan perang. Karena diyakini, dan ia masih meyakini, bahwa Menteri Luar Negeri Polandia, Radek Sikorski, teman lamaku dari Oxford, berkata, kita akan berperang selama 2 tahun lagi, dan dalam 2 tahun ekonomi Rusia akan runtuh. Itulah kebijakannya. Itulah kebijakannya. Menempatkan luka bernanah di depan pintu Rusia, dengan harapan bahwa hal itu akan melemahkan Rusia secara permanen. Jadi solusinya sebenarnya sudah ada, tetapi justru solusi itulah yang ditolak oleh kekuatan Barat. Ya, maksud saya, sudah sangat jelas bahwa proses Minsk adalah penipuan total. Memang sejak awal begitu, dan Merkel pun mengakuinya secara terbuka, tapi hal itu sudah lama diketahui di sini. Ada banyak sekali rasa frustrasi di atas semua itu. Kamu bisa membacanya di halaman Washington Post edisi Desember 2021. Saya tidak ingat judul pastinya. Tapi isinya tentang proses NATOisasi Ukraina dan betapa gembiranya mereka. Maksud saya, semuanya ada di depan mata. Kegagalan proses Minsk, lalu NATOisasi, dan kemudian sikap sangat enteng dari pemerintahan Biden. Dan salah satu hal yang saya bicarakan waktu itu adalah bagaimana orang-orang mengatakan, kamu tahu, ubah rubel menjadi reruntuhan. Dan saya bilang tidak. Mereka belajar dari sanksi tahun 2014 ketika menyangkut Crimea. Dan mereka benar-benar memikirkannya dengan serius. Mereka melakukannya dengan cara yang sangat serius. Saya tidak terlalu khawatir akan hancur secara ekonomi. Saya lebih khawatir tentang bagaimana orang Rusia akan hancur secara psikologis. Karena saya mengatakan kepada mereka, saya bilang, eksperimen besar Peter yang Agung telah berakhir. Itu berakhir pada tahun 2014. Orang-orang mulai menyadarinya pada tahun 2022. Jadi saya sudah mempersiapkan diri secara mental untuk itu. Dan saya minta maaf. Tuan-tuan, tapi saya menyambutnya. Saya tidak menyambut perang. Saya menyambut perpisahan itu. Rusia perlu diisolasi dari Barat selama 1 generasi. Karena Barat akan melalui gejolak-gejolaknya sendiri. Dan itu akan berantakan. Itu akan sangat menyedihkan. Mungkin bahkan penuh kekerasan. Dan saya ingin Rusia terlindung dari hal itu. Ya, karena di sini tidak ada koreksi. Ini harus gagal. Maaf. Behave orswe to think Aaron as. Adhya Paburith. Saya juga akan you. Tapi kamu tahu, kalau kamu adalah warga negara Eropa, kamu mungkin sudah dikenai sanksi. Tapi aku punya kesan bahwa di Amerika Serikat, meskipun mereka telah melakukan banyak hal, beberapa nilai mereka justru menjaganya lebih kuat, seperti kebebasan berbicara. Orang Amerika cenderung tidak takut tampil di TV Rusia. Orang Eropa justru takut. Banyak dari kita seperti sangat penakut dan sebagainya. Orang Inggris takut. Itu adalah salah satu perubahan besar. Saya akan bilang sekitar tamu saya Inggris berasal dari Inggris. Setelah operasi militer khusus dimulai, jumlahnya menjadi 0. Thomas, apa kamu masih bisa bolak-balik dan mengunjungi Amerika Serikat? Maksud saya, RT juga Tuan Sanchez, bukan? Mantan reporter CNN yang sekarang bekerja di RT. Bagaimana kamu lihat hubungan itu? Semacam melintasi benua. Baiklah Pascal, aku tidak akan menguji pernyataan itu, oke? Karena itu tidak sepadan. Aku punya kehidupan yang penuh di sini. Aku punya keluarga, properti, aset, anjing. Tidak ada kemungkinan 1% pun aku akan mengambil risiko kehilangan semua itu. Jadi aku sepenuhnya bersedia menunggu. Tapi aku pikir salah satu hal yang kita lihat, ada obsesi di banyak podcast dengan apa yang aku sebut last legism. Kapan Ukraina akhirnya akan runtuh? Dan karena heritage ke bisnis raman, biasanya kamu aktifnya di teman lo bisnis. You end up usually with egg on your face, okay?
Baik, dan saya terus-menerus, dan saya rasa saya sudah membicarakan hal ini dengan John, mengatakan bahwa bahkan jika ada penghentian permusuhan, jika ada semacam status damai yang diakui, saya tidak sedang membicarakan gencatan senjata, tuduhan tentang kolom kelima dan saling menyalahkan. Bagaimana Barat bisa gagal? Oh, itu dari dalam. Seseorang mensabotase ini. Kesanalah arah pembicaraannya akan pergi. Mereka yang tetap tenang di Eropa, yang membicarakan konflik ini, saya kesiu, återfrejtare akon yang samhängsighet Jipogui. Ena di maka ada hubungan bersahabat, itu Pak Rusia, selama saya hidup. Baka kami berpikir bahwa John, it's a growl. Yes, I do. I do think so. I think it's Saya memang berpikir begitu. Apakah jembatan-jembatan ini telah terbakar untuk 50 tahun ke depan? Tentu saja ya. Saya rasa ini adalah masalah generasi, tanpa keraguan. Terutama karena seperti yang sudah kita singgung secara tidak langsung, ada peningkatan besar bahkan sebelum invasi ke Ukraina, bahkan sebelum tahun 2022. Kita tahu tentu saja peristiwa tahun 2015, tetapi juga peristiwa tahun 2004, revolusi oranye, dan secara lebih umum, seluruh serangan yang terus-menerus bersifat Rusofobia dan anti-Putin, yang dimulai sekitar tahun 2000 ketika Putin berkuasa. Kemudian sempat mereda sedikit di bawah Medvedev, tetapi tentu saja mulai lagi dengan sungguh-sungguh pada tahun 2012. Dengan kata lain, suasana tertentu telah dibangun selama bertahun-tahun, setidaknya 1 dekade sebelum peristiwa tahun 2022. Dan sekarang tentu saja, semuanya telah berubah menjadi kekerasan dan perang. Saya yakin bahwa hal ini berlangsung sangat lama, sampai terjadi perubahan besar secara institusional, kultural, dan filosofis di Eropa. and philosophical change in Europe. John, I pinpoint the change in John, Yukos. aku menelusuri perubahan itu ke kasus Yukos. Jika kamu melihat artikel-artikel di Financial Times, disitulah mereka benar-benar mulai kembali ke kebiasaan lama mereka. Tapi Pascal, John, dan aku sepakat bahwa hubungan bersahabat antara Rusia dan Ukraina tidak akan terjadi untuk waktu yang sangat lama. Namun, ini adalah perubahan mental yang luar biasa di Rusia. Ya, orang-orang tidak mengharapkannya sekarang. Mereka sudah melangkah maju. Mereka benar-benar sudah melangkah maju. Dan pemujaan terhadap Barat, yang selalu membuatku geleng-geleng kepala tinggal di sini, itu sudah memudar. Bahkan, hal itu telah berubah menjadi semacam kebanggaan. Istriku bekerja di bidang desain mode, dan dia membuat pengamatan seminggu yang lalu. Dia berkata, "Kau tahu, 4 tahun lalu, para desainer mode Rusia sangat mengagumi Barat, dan sulit bersaing dengan mereka." Dia berkata, "Sekarang, siangnya bersaing for Suhia. Mereka tumedulung Barat." She said, "The Russians only compete with Russians. They don't care about the West." It has happened. Itu telah terjadi. Itu adalah perubahan yang luar biasa. Kalian berdua tahu, kaum Westernis dan kaum Slavofil, perdebatan yang sudah berusia lebih dari 100 tahun di Rusia. Agresi Barat, Rusofobia Barat, yang pada dasarnya telah memutuskan hasil perdebatan itu. What do you think Bagaimana menurutmu? Pada hari Minggu, kami mengadakan pemilihan yang menarik di Jepang. Menurutmu, bagaimana pandangan Rusia terhadap Jepang? Di satu sisi, Jepang berada di kubu Barat. Di sisi lain, Jepang agak berbeda. Saya memprediksi bahwa Jepang kini berada di bawah tekanan sistemik yang besar untuk mungkin menjalin kembali hubungan dengan Rusia, hanya agar bisa mendapatkan akses ke minyak dan gas yang telah mereka kerjakan. Amvals towards Asia memang Jepang Bremer. Do you think Russia views Japan in a different way? Russia plays the long game with Japan. Rusia memainkan permainan jangka panjang dengan Jepang. Sangat panjang. Ya, kami ingin ada rekonsiliasi, tentu saja. Tapi Anda tahu, Anda bisa menjelaskan lebih baik kepada kami tentang dinamika politik domestik Jepang. Amerika Serikat adalah negara yang sangat tidak menentu, sangat tidak dapat diandalkan, dan secara refleks agresif. Jadi kalau saya orang Jepang, Anda tahu, membuat Jepang hebat kemudian dan memiliki pendekatan yang lebih regional, bekerja sama dengan Korea Selatan, mungkin rekonsiliasi dengan Korea Utara, dan dengan Tiongkok. Asia memiliki pasar alami senermeth. Maksud sih, Amerika sering pentingnya dirinya sendiri.
over exaggerates its importance. Bidaknya di papan adalah militer, tentu saja. Tetapi dalam segala hal lainnya, pengaruhnya semakin berkurang. Orang-orang Trump ini, ya menarik juga, mereka terlalu percaya diri sejak awal pemerintahan Trump yang kedua. Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah melihat semacam pergeseran. Saya belum bisa benar-benar menafsirkan apa yang sedang terjadi sekarang. Tapi Jepang berada dalam posisi yang sangat penting. Dan saya pikir seharusnya, saya tidak ingin melihat Jepang menjadi kekuatan nuklir. Asia sudah sangat padat dengan China, Rusia, Korea Utara, dan kemudian Jepang. Cukup ramai di kawasan ini. Tapi seperti yang saya katakan, Rusia memiliki strategi jangka panjang terhadap Jepang. Dan mereka menginginkan adanya rekonsiliasi. John? John? Ya, saya sebenarnya tidak terlalu berkompeten untuk menjawab. Tapi saya membayangkan mereka akan mempertimbangkan dua faktor yang kurang lebih tidak bisa diubah. Yang pertama tentu saja adalah keberadaan pasukan Amerika di Jepang. Dan yang kedua adalah hubungan dengan Tiongkok, yang jelas merupakan prioritas besar bagi Rusia saat ini. Saya pikir setiap upaya mendekatkan diri dengan Jepang harus dikoordinasikan dengan Beijing. Selain itu, saya sebenarnya juga itu membimbing youth diplomats. Ini menarik. Ini Rusia madam smord dan demikian berkenyubatik intesi. They need to think the sword mari elis erbong. Rusia. Rusia sedang, bisa dibilang, beroperasi sepenuhnya di timur jauh dan di segala bidang. Tapi begini, Pascal, salah satu hal yang menurut saya sering disalahpahami, atau tidak cukup dipahami, adalah bahwa Rusia pada dasarnya merupakan kekuatan status quo. Mereka ingin mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Oke, banyak orang mengkritik atau berkomentar tentang alasan Rusia ingin mengambil alih Ukraina. Tidak, bukan begitu. Oke, meskipun Rusia merasa memiliki kewajiban moral yang sangat kuat karena runtuhnya Uni Soviet, yang membuat jutaan orang Rusia tinggal di berbagai negara lain. Nah, itu isu yang sensitif di sini. Saya ingin para penonton kita memahami bahwa dari tahun 2014 hingga 2022, Putin banyak dikritik keras terkait Donbas dan wilayah lain yang mayoritas penduduknya orang Rusia. Maksud saya pernah melihat documented di mana Bidim Avni diserang habis-habisan. I've seen documentaries where he's lambasted, okay? Because the perception at that time. Baik, karena persepsi pada saat itu adalah bahwa Rusia sedang ikut campur di Ukraina. Dan pihak Rusia mengatakan bahwa Rusia justru tidak cukup ikut campur di Ukraina. Ya, dia benar-benar mengambil, dan dia telah mengakui, pemerintahannya telah mengakui, bahwa mereka salah perhitungan beberapa kali, mulai dari revolusi Oranye hingga kudeta Maidan. Jadi ini telah menjadi kebijakan korektif yang panjang, dan juga bersifat politis. Karena saya selalu mengingatkan orang-orang, sebelum operasi militer khusus, lihat Pascal, John, apa kalian melihat gambar dan video tiap hari tentang bagaimana rakyat Donbas dibantai oleh rezim Kiev? Tidak, kalian tidak melihatnya. Tentu saja tidak. Tidak ada siaran. Ya, kalian tidak melihatnya. Tapi itu sama saja seperti di semua konflik ini, Peter. Hal yang sama terjadi dalam perang saudara Suriah sejak 2011. Kita tidak pernah melihat gambar-gambar di media barat tentang kekejaman, pembunuhan mengerikan dan sebagainya yang dilakukan oleh kelompok Islamis Suriah sampai munculnya omong-omong negara Islam. Itu mengubah keadaan, tapi baru terjadi kemudian pada 2014. Namun gambar-gambar itu ditayangkan di televisi Rusia sepanjang waktu. Dan sama halnya, seperti yang kamu katakan, kita tidak pernah melihat apapun dari Donbas. Ngomong-ngomong, para jurnalis di sana, ada seorang perempuan Prancis dan seorang perempuan Jerman yang tinggal di sana dan membuat film dokumenter tentang hal itu. Mereka telah dikenai sanksi, kamu tahu, karena informasi dan gambar-gambar itu dilarang. Karena di ruang redaksi, ketika kami menayangkan video-video itu, orang-orang akan berkata, saya punya keluarga di desa itu. Tentu saja, mereka berpakaian sama, memiliki agama yang sama, makan makanan yang sama, dedaunan yang sama, jenis pohon yang sama. Dan hal itu menarik banyak perhatian dari pihak berwenang.
dan secara lebih luas di seluruh masyarakat Rusia. Rusia jelas bukan tempat yang seragam. Begitu pula dengan Ukraina Timur dan Crimea. Ya, Crimea adalah Rusia, tapi itu bukan wilayah dekat negeri. Itu masalah domestik. Dan hal itu belum pernah dijelaskan kepada halayak barat. Teman-teman, saya memang harus mengakhiri ini. Waktu kita hampir habis, tapi ini sangat menarik. Saya benar-benar senang kita bisa melakukannya. Dan seperti yang kamu katakan di awal, sungguh menarik untuk sekadar mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang memungkinkan kita melihat kemana arah diskusi membawa kita, dan jenis wawasan apa yang bisa kita dapatkan. Tets, a straight please, Ms. Rema. Are you from Japan or you moved to Japan? You work in Japan? Apakah kamu berasal dari Jepang atau pindah ke Jepang? Kamu bekerja di Jepang? Aku pindah ke Jepang 10 tahun yang lalu untuk menempuh studi doktoral dan akhirnya menetap di sana. Kenapa? Karena bahkan 10 tahun sebelumnya, pada tahun 2004, aku pernah ke sana untuk program pertukaran pelajar SMA dan aku sangat menyukainya. Aku sudah berhubungan dengan Jepang selama lebih dari 20 tahun sekarang. Itu tempat yang bagus. Istetsing baik dengan omong emak. Dan Swiss juga bagus. Andy, meaning. Switzerland's good too, but you know, Japan is more fascinating. Just Well, I asked you. Yeah, I asked you Agin kam sprejtemu z pewe ori Yesapand. Pjar. Yeah. Well, thank you very much. Thank you also for the Baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga atas pemikiran publik dan penyebarannya. Saya rasa itu sangat penting. Teman-teman, silakan lihat Peter Lavel dan John Laughlin di kanal mereka. Saya akan menaruh tautannya di deskripsi. Dan tentu saja, Anda juga ada di The Gaggle bersama George Samueli. Semua itu adalah podcast yang sangat penting. All of those are very important podcasts. And Dan semua, pura gausnya oleh study. Itu sesuatu yang wajib tonton. Kalian harus melihatnya. Merampas satu sama lain. Inside good. my friends, see you Simpi Jumus. Oke, Pascal, terima kasih. Dadah. Bye.